Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Pinangsari dengan NIM 2110410326. Pada video ini, saya sebagai anggota kelompok D4 akan membukanya presentasi dari hasil proyek aplikasi yang kelompok saya buat, yaitu dengan nama aplikasi Hotel Syafina. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dina Kamaladuri Wardani dengan NIM 2104110332. Dan yang kedua ada saya sendiri, Gusti Pinangsari dengan NIM 2110410326. Dan yang terakhir ada Dewa Madikrisna Awidya Arta dengan NIM 2015051079. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasan. Untuk penjelasannya sendiri, saya akan menjelaskan pada bagian demo aplikasi dan sedikit penjelasan analisis kebutuhan desain dan codingnya. Pada aplikasi yang kami buat merupakan aplikasi sistem informasi hotel yang bertujuan untuk mendata data customer, melakukan pemesanan dan pembayaran. Seperti yang sedang kita lihat pada layar, terdapat beberapa bagian kotak yang berbeda. Seperti pada bagian kotak merah, terdapat bagian input, seperti length of stay, yaitu beberapa hari si customer ingin menginap. Lalu ada number of people, yaitu beberapa orang yang ingin menginap. Dan yang terakhir ada food additives, yaitu tambahan makanan. Misal saya isi di mana length of stay-nya 1, number of people-nya 1 orang, dan food additives-nya 1. Nah, di sini ada tipe room yang ingin dipilih. Nah, contohnya seperti ada extra room dengan single room. Di sini saya memilih extra room dengan jumlah kamarnya itu 1. Dan bagian ini merupakan pesan duluan atau booking. Nah, di sini adalah tax, merupakan pajak dari Hotel Syafina. Dan di sini untuk tanggal mulai menginap dari customer. Nah, dan jika kita totalkan akan muncul seperti ini. Nah, di bagian kotak warna pink merupakan bagian pemesanan dari kotak merah. Seperti tipe room. Tipe room sendiri memiliki banyak kamar yang dimana setiap kamar memiliki harga yang berbeda. Selanjutnya ada cost service. Cost service ini merupakan harga dari length of stay, number of people, dan food additives. Dan juga selanjutnya ada harga booking, yang dimana harga booking sendiri dimintai yaitu dengan harga 1,39 euro. Dan di sebelah kanannya ada bagian kotak warna kuning, di mana bagian kotak warna kuning ini terdapat tax, subtotal, dan total harga. Untuk tax sendiri merupakan pajak dari Hotel Syafina yaitu 0,44 euro. Dan subtotalnya sendiri itu ada 43,59 euro. Dan untuk seluruh totalnya sendiri ada 44,03 euro. Pada mata uangnya sendiri saya menggunakan mata uang euro karena hotel ini bertepatan di negara Eropa. Selanjutnya pada kotak orange sendiri ada currency converter, yaitu artinya pengkonversi mata uang, di mana konversi mata uang ini terdapat dari beberapa negara, seperti contohnya Indonesia. Nah, untuk currency converter sendiri kita bisa masukkan harga total dari customer. Seperti contoh di sini 4403, jika di-convert maka terdapat 913.479 rupiah. Nah, di sini merupakan ada resip dari pemesanan si customer. Selanjutnya, untuk analisis kebutuhannya sendiri, di sini saya menggunakan text field dengan variable text field dengan font ukuran 18, dan di sini saya menggunakan text panel.
Dan untuk number of people-nya sama, saya menggunakan variabel text field, yaitu jpanel text, dengan ukuran 18, sama juga dengan food additives. Nah, untuk coding yang sendiri itu seperti ini. Terdapat ukuran dan set bounds-nya sendiri. Dan untuk teks yang saya pilih ini merupakan program dari jpanel text. Selanjutnya ada tipe room. Tipe room sendiri saya menggunakan variabel combo box yang dimana fungsinya untuk memasukkan data dan memilih nilai daftar dari pilihan tersebut. Dan selanjutnya sebelahnya ada jumlah. Jumlah sendiri untuk menghitung berapa kamar yang ingin ditepati. Selanjutnya ada customer dengan variabel sama seperti length of stay, yaitu text field. Selanjutnya ada current date. Current date sendiri saya menggunakan variabel jChooseCalendar. Dan di sini merupakan codingan dari harga length of stay dan lain-lainnya. Nah, di sini saya beri harga length of stay-nya itu 100 euro. Di mana menggunakan variabel string dan di sini sama dengan length of stay ditambah length of stay. Dan selanjutnya ada number of people. Di sini menggunakan variabel string di mana number of people ditambah number of people. Dan selanjutnya ada food additives. Food additives ini menggunakan variabel string yang dimana food additives ditambah food additives. Dan di codingan bawah terdapat codingan dari booking. Nah, di sini harga booking sendiri yang saya tambahkan 1,39. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kamaludwi Wardani, merupakan salah satu pertukaran mahasiswa dari UNES, yang dimana di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, presentasi dari rekan saya yaitu Mbak Gusti, di mana aplikasi yang telah kami buat di sini merupakan di sini saya akan membahas pada bagian panelnya untuk panel yang di underscore 121, terus yang underscore 1,212 sama yang panel underscore 1_4 atau yang dimana pembahasannya itu sendiri dari desain palette-nya, terus properties-nya hingga shortcut-nya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk pembahasannya. Dari yang pertama sini saya akan bahas tentang kotak tabel dari layar ini. Pembahasan dari yang tabel warna pink ini. Pertama di sini saya akan membuat panel underscore 1, underscore 2 ini, yang dimana di pink ini diisi dari sendiri, desain sendiri, bahkan tampilan dari aplikasi, dari jumlah dari cost pengeluaran, dari length of cost room tab, cost rate, dan harga bookingnya sendiri kan. Yang dimana desainnya dalam kotak ini dengan tabel lainnya menggunakan palette dengan sistemnya sendiri adalah selection atau juga bisa selection. Sistem yaitu selection. Palette dengan sistem tool selection itu jadi lebih mempermudah. Lalu swing out-nya juga dengan hal yang sama. Hampir semuanya ini menggunakan selection, sistem tool selection
dan layout-nya layout absolute layout. Kenapa menggunakan single selection itu lebih mempermudah dalam pengklikan kan, lebih sering soalnya menggunakan cursor. Sedangkan untuk absolute layout sendiri tata letaknya pemrosesannya absolute, jadi tergantung orang, jadi tidak langsung nomaden. Soalnya kalau misalnya kita nggak pakai absolute layout itu kayak langsung penempatannya ditaruh di tengahnya sehingga kayak tengah gitu, nggak bisa kita ubah-ubah. Lalu untuk selanjutnya, untuk tata letak dari panel ini dibagi menjadi dua, sebelah kanan kanan dan kiri. Jadi dibagi tata letak komponen sebelah kanan dan kiri. Dan di mana di sebelah kanan itu untuk total biayanya, hasil muncul biaya penjumlahan dari semuanya. Misalnya dari cost service, dari kuantitinya berapa, ini servicenya dia milih apa, jadi keluar. Yang KRI itu lebih penjelasannya, ini total harga apa sih, room type, terus apa booking gitu dijumlahkan dari baik kiri maupun kanan itu nih kan nama kelasnya tuh sepenuhnya memenuhi syarat dari komponen. Nah, dari itunya sendiri tuh kenapa bisa nyari komponennya sendiri kita menggunakan kelas JavaScript panel. Jadi kita menggunakan komponen JLabel. Kenapa menggunakan kelas JLabel? Kalau kita lihat sini kan ini tuh semuanya pakai JLabel gitu kan. Kenapa menggunakan JLabel? Alasan penggunaan dari kelas JLabel sendiri ini karena tampilan untuk string teksnya tuh pendek atau kayak gambarnya tuh cuma pendek, dan kejadian untuk di keduanya label tidak bereaksi. Jadi kayak JLabel itu area tampilannya untuk string teksnya pendek atau gambar keduanya itu tidak bereaksi, jadi tidak terpengaruh oleh lain. Jadi tidak ada perubahan kayak tiba-tiba bisa berubah apa gimana, kayak netep aja kayak gitu. Tampilan yang netep. Nah, akibatnya kan jadi nggak fokus pada keyboard nih, jadi kan ya nggak terpengaruh inputan lain. Walaupun namun label dapat kayak menampilkan alternatif yang lain nih, keyboard sebagai komponen terdekat untuk menampilkannya. Nah, untuk shortcut-nya sendiri nih, kan dipermudah kan. Nih dari sini kok bisa banyak banget kan JLabel food activity ini dari 184 tuh 184 asal banget kalau nggak salah tuh dari 184 dia ya. Iya deh 184 sampai bawah, padahal ada booking juga ya, belum itu ya aja. Itu tuh banyak kan ini. Itu sendiri bisa dipermudah. Kenapa bisa lebih dipermudah? Itu bisa pakai shortcut-nya dari penjelasan coding ini tuh bukannya berapa pengujian panelnya sendiri. Jadi bisa dimasukin lewat properties, langsung di bagian properties ini kita bisa masukin nih cost-nya berapa, cost-nya berapa, untuk background-nya apa, nanti langsung muncul kayak langsung ininya muncul di ininya. Jadi saya lokasi fontnya dan kawan-kawannya. Berapa kondian dari dalam panelnya sendiri. Lalu kan ada show of properties-nya ya. Untuk show of properties-nya sendiri kalau nggak salah tuh dari line ini 184 sampai show of 180 berapaan gitu ya, text area sampai terakhir tuh. Itu 89 maybe. 89. Nah, itu kayak show off dari panel 121 1_2 kan, 1_2 itu ini diakses di mana saja. Nah, untuk line yang lain kalau nggak salah panelnya tuh pengedoyannya hampir sama. Semua pengedoyannya dari panel ini tuh hampir sama, nggak ada yang beda gitu loh dari cost-nya. Kayak kita lihatnya. Cost-nya apa, service JLabel-nya nih 200 ininya hampir sama semua. Kayak bisa diakses merupakan jadi saling berkesinambungan gitu loh. Karena emang gambarannya juga sama, itunya sama, pokoknya hampir sama. Nah, kayak ada yang berbeda-beda itu lebih kayak isiannya sih, isian cost service lah, or dia namanya yang lebih ke ininya cuma penulisan dalam ininya sama perhitungannya mungkin ya. Jadi ini kan soalnya room type kan dari sini. Sedangkan cost service kan dari on stay, nomor people, dan food active, terus harga booking. Terus untuk ada layout-nya kita bisa lihat misalnya dari
cPanel ya, custom tab-nya. Kita bisa di sini yang mau dijelasin dari pengkodeannya. Yang pertama tuh apa ya? Yang ingat dulu ya. Yang pertama tuh ini kalau nggak salah setbound. Setbound tuh jadi kayak kenapa pakai setbound itu buat mindahin ukuran komponen. Jadi kayak persegi panjangnya itu ditentuin tuh loh, yang tadi persegi panjang muncul kan. Wait, kita ituin. Nah, ini persegi panjangnya tuh muncul gitu loh. Persegi panjang ininya. Nah, terus kan apa ya, persegi panjang di posisi kanan kirinya, Rx-nya, metode weight height-nya, kalau nggak salah tuh ada penjelasannya di sini deh. Ini bonds-nya tuh lebih jelas tuh. Dari X, Y, Z, X-nya kan lurus garis. Terus kayak jadi ini kenapa pakai ini biar mengubah penempatan fontnya itu, hierarki komponennya, mengubah informasi terkait tata letak gitu. Kalau bonds. Terus kalau set font kita sama-sama tahu ya. Set font di sini, misalnya set font udah. Terus set font tuh apa ya? Oh, set border dulu aja. Set border itu kayak batas komponen jadi objek border-bordernya sendiri, kayak bertanggung jawab untuk mendeskripsikan sisipan apa, komponen apa, secara opsional gitu loh. Kayak batas yang harus digunakan untuk membuat daerah dekoratifnya gitu loh. Kayak marginnya tuh tabelnya berapa, paddingnya berapa untuk komponen swingnya sendiri dari kelas swingnya. Nah, batas gabungannya yang digunakan itu kan apa ya, border tuh kayak dia tuh border tuh batas dalam psikologi secara teknis kayak dapat diatur kan, diwarisi dari J komponennya sendiri. Tapi implementasi sama nuansanya itu lebih kayak ke kita netapin secara umum ketika jadi label panel gitu. Jadi bisa dibilang kayak properti saling terikat. Terus foreground itu baru ingat, itu mengatur latar kayak depan komponen ini terserah mau tampilannya warna apa, nuansanya apa, lebih kayak menghormati apa ya, propertinya diri sendiri. Untuk memilih bisa diabaikan untuk mengganti apa warna latar depan yang lebih diinginkan. Terus apa lagi ya? Sama yang terakhir apa bedanya set udah, set layout tuh mengatur layoutnya kayak tempelnya, terus frame gate content-nya udah sama, ini hampir sama semua, kayak yang bedain bone horizontalnya tuh lihat lebih kayak isiannya ini loh. Warnanya sama, lebih beda tuh di set ininya doang deh, bones tempat tata letak. Yang tadi bones kan kayak tata letaknya kan ya. Apa posisi dari ininya kan atas bawah beda kan tiganya. Kalau yang lainnya hampir sama. Terus apa lagi yang belum? Ini udah. Set location, lokasinya mana udah. Location kan lokasi ke tata letaknya. Nih yang beda itu horizontal alignment. Nah, horizontal itu perantara konter, jadi label sepanjang. Sumbu X itu propertinya kan terikat Jeopardy, jadi ada parameter konstan di lainnya. Mungkin itu untuk pembahasan ya tabel pada pertama ini. Lalu pembahasan selanjutnya di sini kita akan bahas yang pembahasan keduanya itu yang ini yang panel yang berwarna biru, pembahasan yang kotor di warna birunya. Nah kan di sini itu kan dibahas biru kan pada palette desainnya ini warna itu komponen dari panel ini, panel 1_1_2_1. Nah, _1 ini merupakan satu efek hampir sama dengan panel yang sebelumnya yang tadi kita telah bahas di panel ini. Yang dimana panelnya juga nggak berbeda di dalam tanda kurungnya, desain panelnya juga. Cuman yang beda ini hampir sama semua, kayak dari expose komponennya juga publik, terus penggunaannya juga penggunaan tata letaknya komponennya masih hampir sama isinya. Yang membedakan di sini mungkin pengisian dari dalam bentuk desainnya sendiri. Jadi desainnya sendiri kan ini bukan kanan kiri tapi di tengah. Mengapa hal itu kami pilih dengan demikian? Dikarenakan pada panel ini kan merupakan tombol untuk memunculkan perintah dari resipnya, reset dan resetnya. Nah, dipusatkan di tengah. Jadi mengapa hal itu demikian? Itu kan kayak perintah, jadi kayak kita di sini bedanya tuh pakai J. Kan kalau J label itu ada display area for short text, jadi sedangkan untuk yang ini kan
combo JBTN box tool button yang ini, dimana push buttonnya sendiri implementasi di push button. Untuk modify publicnya sendiri pakai modify public, terus untuk totalnya sendiri selection kita bisa lihat totalnya tuh BTN total tuh dari 409 sampai bawah kisaran tahun ini 409 sampai 16, yang dimana isinya ada pemanggil dari input kotak-kotak yang sebelumnya tadi. Mana kan ini kita tahu sendiri total kan penotalan ya. Kita bahas dari panelnya, mungkin di sini saya akan bahas lebih ke panel total sama exit aja. Untuk resep sama reset nanti bisa dibahas oleh rekan saya yang selanjutnya ada Kak Mandi. Untuk totalnya sendiri itu, bentar, itu masuk nggak sih? Masuk. Nah, ini total tuh pakai J-button sama seperti beta dari listenernya apa ini tadi muncul kan, bisa dilihat. Terus J-button penggunaannya restoran sama arsipnya, button total action listenernya, action performanya apa yang diperoleh pakai double. Nah, apa sih double itu? Double itu kayak data float. Double itu cuman buat masuk menampung angka pecahan, yang dimana kan dari total apa kan lebih ke angka ya, angka-angka yang muncul ya, kayak berapa banyaknya itunya, itu lebih ke total penjumlahan angka-angkanya kan. Nah, di situ kan dipakai untuk pecahan angkanya di sini biar mudah, kayak misalnya nanti hasilnya takutnya kan per itu, soalnya kan dimasukinya tuh ada yang 1,10, ininya 4,5, 5,5, 20,5. Harganya per roomnya kan beda-beda, entah itu pelayanan servisnya juga maaf, itu beda-beda. Nah, itu kan bisa di total nih, listen like-nya double tuh jadi itu. Length of stay-nya sendiri itu tadi ini nih. Dari total yang of stay ini. Jadi total itu kan penjumlahan yang dari ini dimasukin ke service. Dari cost service itu jadiin total nih penjumlahan semuanya. Nah, untuk itu mungkin yang ini nanti lebih ke dibahasnya perkaliannya sih. Perkaliannya. Lalu yang mungkin dibahas di sini double press-nya sih. Kenapa pakai double press? Kenapa? Karena di sini inisialisasi awalnya kan diawali string tertentu kan, yang dimana dilakukan sama value of-nya. Terus abis itu kan ditentukan seperti dari value of class variable parameter, terus jadi parse, terus mengembalikan nilai, terus gandanya kan dibagi signature row-nya kan ada yang null pointer, ada juga yang stringnya number pointer. Jadi jadi biar nggak bikin penguraian ganda gitu loh digunakannya. Lalu untuk stringnya sendiri, string formatnya di sini kita menggunakan string format yang telah ditentukan oleh string pair of stay-nya sendiri, pair of people-nya sendiri gitu. Untuk totalnya sendiri sebenarnya tuh di pembahasan ini untuk tombol pemasukan nilai total tuh dari C1 total jadi dari tax rate penjumlahannya. Ya mungkin nanti itu untuk tax rate apa gimananya, total sendiri tuh cuma bahas tentang double C totalnya, L4-nya, double parse double-nya. Tadi parse double kan udah dibilang itu apa biar nggak gendong itu. Get text-nya ngambil dari label mananya, kan ini C total 4 tuh label 23, label 23 itu kita bisa lihat 23 ya, 23 atau 23 dulu sih katanya ya, 23 itu dari sini. Mana komponennya? Nah, 23 dari tax berarti. Terus itunya bla bla blanya bisa dilihat. Nah, apalagi yang beda? Mungkin yang bedain dari itunya total tuh lebih ke itunya stringnya. Ada perkalian ada operator matematikanya di Java-nya. Ya ini of stay ini kan penjelasan dari string. String kan kita semua tahu apa string.
Terus length of ini perkalian dari penjumlahan matematika pada Java-nya. Jadi penjumlahannya di length of stay ini kali ini, length of stay-nya berapa nih? Kan length of stay get value udah tahu. Terus harga length of stay per orang. Kan ini length of stay itu masukin per text file-nya itu kayak misalnya satu orang itu berapa? Satu orang jadi 1 kali 14. Kalau misalnya 2 orang 2 kali 14 dari text file yang telah tadi gitu. Di length of stay yang telah diisi pada yang di sini yang udah dijelasin oleh Mbak Gusti. Terus untuk stringnya POST-nya habis sama. Terus string format sendiri itu apa local get-nya itu biar udah dijelasin ya. Nah, local get di sini nama apanya? String format kalau udah dihabisin, terus apa lagi yang belum dibahas? Select set text tuh kayak tadi udah dijelasin pada semuanya. Set text udah. String format udah belum sih? Oh ininya. Kenapa sih pakai string format dalamnya isinya persenan F2? Ini tuh kenapa ini apa sih namanya? Yang ini. Itu apa sih? Kenapa harus persen titik F2? Ini tuh sebagai tampilan float. Jadi pembatasan jadi banyaknya komanya cuma 2. Ini udah dibahas kali ya tadi. Terus local get. Mungkin itu udah tadi dijelasin. Tipenya itu kaliannya sendiri ada di double kamar. Double tadi kan udah dijelasin sebelumnya. Double itu lebih buat penjelasannya udah dijelasin. Ini pembuka hasilnya apa? Oh, yang belum tuh kan tadi double kan ya masukin angka variabel angkanya kan. Namanya apa, parameternya apa dimasukin. Terus berkali dikali kamar tuh text file 9, text file 3 sendiri. Nah, text file 3 bentar. Text file 3. Nih, text file 3 itu di quantity kan. Nah, kenapa ini banyak banget ya? Kalau dibilang kenapa banyak banget, mungkin udah dijelasin dari room type-nya banyak. Jadi untuk masukin untuk pentotalannya pun jadi hasilnya banyak. Jadi ada yang booking quantity-nya dan kawan-kawannya. Nah, karena banyak itu otomatis kan kita butuhnya banyak kan. Otomatis di sini karena tadi di desainnya ini pilihan menunya banyak, ada kan ini kalau di run ada pilihan kamar. Kamarnya room type-nya kan ada macam-macam tuh. Kayak nih, ada room type-nya kan di sini ada ini dari room single room sampai interconnecting kan. Nah, dari situ kan otomatis kita butuh apa ya, beda-beda harga kan, dari single room harganya punya harga sendiri, type sendiri. Nah, itu dibuatnya di totalnya kan otomatis beda kan. Otomatis kita butuh lebih ke pengisian penjumlahannya sih. Kayak length of stay totalnya kan udah nih, totalnya ini length of stay per total per harinya tuh 14, kalau number people-nya tuh banyak yang orang dikali banyak yang orang itu per $5 14, terus untuk service-nya tuh per 3. Nah, untuk additive ini perhitungannya sendiri dari vote aktif sama vote aktif price-nya sendiri yang udah dibahas, tambah-tambah gitu, hampir sama. Ini string format yang kayak tadi udah dijelasin. String format Java Await itu kayak ini kenapa ini kayak gini. Ini namanya tuh Java Await event apa ya? Action event, yang dimana peristiwa semantaknya ditinjaukan komponen terjadinya peristiwa tingkat tinggi yang dihasilkan kayak komponen seperti tombol. Jadi spesifikasi dari komponen mana ditekan, terus peristiwanya tuh diteruskan ke setiap objek apa ya, tindakan dari ini ya loh, yang ini namanya tuh apa namanya tadi Java Await Action Event-nya. Jadi tindakan terdaftar untuk selanjutnya untuk menerima peristiwa yang menggunakan metode action-nya gitu. Terdiri dari itu terus calculate. Nah, ini kan banyak kan, otomatis if-nya pun banyak ya, if else lainnya. Misalnya kalau dia nanti ada nih misal single room kan
per 10 dolar per 10 sen kali kamar kan dia tadi 3 kuantitinya dia berapa nih mesennya kamarnya 1 ya 1 kali 10 dolar per 10. Nah, terus ininya sama kan formatnya perhitungannya di set single room. Ini langsung ke apa ya panggil si di single roomnya. Sama interconnecting lo double room. Nih harganya kan beda-beda ya, nggak mungkin single room, double room, suite room, action sama kan, lebih mahal gitu ya. Jadi di if in. Kalau mungkin karena kalau enggak ya ada harga, ada harga, ada kualitas kayak gitu. Jadi kayak tekstil. Apa lagi? Mungkin itu kalau untuk total. Soalnya kalau tax subtotalnya tuh nanti dibahas di itunya sih. Ini kan tax subtotal sama total itu di sini sih. Tax rate-nya itu dari label mana, totalnya itu nanti lebih dijelasin itu sih. Ini kayak sama aja, tapi kayak kita cuma manggil-manggil dari total yang kita ketahui ya label 221 kan, dia di sini kan per ini kan ada itunya ya, per totalnya label-labelnya. Kalau kalian lihat, ini memanggil label-label per labelnya itu dijumlahin. Jadi all total tuh kayak penjumlahan dari yang udah diketahui nih. Udah label ini nih, 33 ini udah nih, ditotalin nih. Label ini, sama ini. Tiga-tiganya. Lalu sih yang itu total tuh apa lagi? Yang OSTE total effort udah ini style ini sama booking, cara bookingnya tadi di atas kan lebih ke bagus deh. Bayaran bookingnya. Lalu untuk quantity bersama total di sini. Udah. Jadi untuk total itu if tax total, subtotal tuh lebih cuma C1, total 1, total 2, total 3. Jadi cuma label dia 21, 2, 2, 3. Tambah 4, all total itu dibagi per 100-nya itu, tax totalnya tuh perkalian C totalnya hanya tax sendiri, tax tersendiri. Bisa dilihat ininya. Untuk tax rate sendiri kan kita lihat di sini, C double-nya, double per double-nya, per itunya pemanggilannya tuh kayak panel-panelnya ini loh. Ini panel nah, kan ada panel itu kan yang dijadiin panel tuh kan 211, 211, 222. Nah itu kan di sini nggak saya 211 masih nah 211, 222 sama 211, 222 sama 22 berapa? 211, 222, 211, 211, 211, 212 berarti yang kita pakai di sini ini cost of room type ditambah ini di tax. Nah kan tax sendiri kan harganya. Kalau tax sendiri subtotalnya tuh per pakai tax bisa dilihat. Totalnya ini masih ini tax rate sendiri ada rate ya sendiri tax rate pakai totalnya. Mungkin itu apalagi yang belum ya kalau select udah, if udah, room type udah, interconnecting tuh ya udah. Seadanya lebih manggil-manggil kayak gitu ya untuk panggilannya. Kita buat sendiri. Namanya lebih ke bebas sih kayak ini tuh kan ini lebih biar enak aja sih ibaratnya. Terus apa lagi yang label total hampir sama padding set tone dan kawan-kawan gak ada yang beda. Terus untuk exit sendiri, yang kedua button exit, bahas buttonnya. Oh ya button belum dikembangin ya, buttonnya tuh exit sendiri gampang perform, action performnya cuma sistem exit. Jadi kayak ini sistem dikeluarin. Kayak ini terus di exit, sistem keluar, langsung keluar. Nah terus button desainnya balik exit. Oh ya, sama ini belum button itu kan udah ya tadi ini implementasi button. Terus aksen semuanya tuh pakai expose select-nya
tuh expose komponennya semuanya tuh pakai modifier di sini totalnya otomatis ditunjukin lah, nggak mungkin di private apa di protect karena total bakal ditunjukin. Total receive pressure exit tuh semuanya expose komponennya ditunjukin, kelasnya sendiri ada, jadi kelasnya sendiri di panel 1,2 yang dimana turunannya ada BTN total, BTN receive, anak turunannya ini inherent change-nya, terus lagi nolnya fontnya bisa dilihat di sini, ini tuh beda di panel ini. Udah, untuk preset nanti dijelaskan lebih lanjut sama kami. Itu untuk membahas tabel yang ini yang saya bahas. Lalu ketiganya di sini muncul nggak sih? Oh, muncul. Yang bahas kita di sini yang saya akan bahas yang terakhir yaitu yang buat orangnya ini yaitu current converter, yaitu tabel current converter ada mengkonversi hasil dari penjumlahan yang telah dibuat yang seperti didemokan, itu konversi dari mata uang ke mata uang yang lainnya, yang dimana ininya sendiri sama kayak tadi sebelumnya. Di sini pakai namanya J-label semua, ini J-label, ini J-label, terus tombol tadi pakai sama yang di sini kan. Di apa namanya di panelnya pas satu, sebentar kita matiin dulu yang nggak perlu, jadi ini kan dipencet nih yang panelnya itu ada di panel 41_41 di mana itu ada combo box, terus text file, ada label jadi pakai JLBL, terus buttonnya ada 2, yaitu button buat convert sama close, lalu JLBL-nya sendiri untuk ini masukin angka yang tadi udah ditotalin, terus kita konversi, terus combo box sendiri itu yang beda nih. Di combo box sendiri itu apa? Combo box itu komponennya kombinasi nih. ATB file down list dan on the list which overview my combo and default. Jadi lebih kayak include pemilihan nih, combo box sendiri itu jadi ada pilihannya, modelnya tuh jadi bisa masukin, ada modelnya tuh ada USA, Nigeria, apa maksudnya jadi bisa masukin itemnya, yang dimana kalau di run tuh, bentar, di run tuh kayak di run itu ada pilihannya, jadi ada USA, ada Nigeria, ada Kenya, ada Kanada gitu. Misalnya nih, masukin nih berapa ya, 3, 4, 5, 6, 2,1, nah, konversinya tuh jadi banyak banget nih. Misalnya nih 3 deh, nomor 3 dari terus convertin 1 terus close terus ini dulu ya. Nah gitu hampir sama sih isiannya nih, isian dari text file-nya sendiri tuh hampir sama kayak yang lain ya. Text file ininya tuh sama kan, menggunakan set horizontal tadi kita udah bahas, one kan komponen, kolomnya sendiri nih, yang beda di interval kolom ke sequoia, ini bounce yang udah tahu, hampir sama ininya untuk ininya, dan ini juga hampir sama, nggak beda jauh tentang apa penggunaannya, ini hand rate-nya, jadi kelasnya itu turunannya lebih banyak ya, lebih banyak modelnya daripada yang ini kan cuma 2, satu turun sama ini juga sama, ini lebih modelnya lebih banyak turunannya, bedanya inherent apa ya, columns-nya beda-beda gitu. Terus kalau button-nya sendiri juga sama. Nah, button convert-nya sendiri, nah yang beda ini button-nya yang tadi kan lebih ke buat hitung-hitungan. Nah, kalau button ini dimasukin string-nya itu perhitungannya itu untuk string format-nya, untuk perhitungan konversinya. Hampir sama, tapi isinya beda. Tadi kan cuma perkalian kayak penambahan atau perkalian langsung berapa jumlah. Ini ada konversi Nigerianya di mana ininya sendiri US dollar kan beda nih. Baru karena ini tuh udah ditambahin yang ininya nih, yang di belakang dikali ini British Pound. British Pound sendiri kan double kan udah tahu kan, ditentuin dulu stringnya penamaannya. Itu tuh dari sini, double ini. Nih, jadi dikonversiinnya tuh jadi berapa dari satu itunya, USA dollar itu ke lain. Misalnya ke Indonesia jadi 20.000, ini jadi 21, ini jadi 100, kayak gitu.
100 rupiah jadi peso, 71 peso, 20.000 rupiah, jadi karena dia road jadi 22 dolaran, rel jadi 5, silang jadi itu. Jadi dimasukin dulu di awal-awal di tekstualnya. Untuk file importernya sendiri itu ada private file-nya, jadi mana private file-nya tuh ada ini, yang nggak terlihat, jadi di private. Ini sendiri kita tampilin aja kayak biar gak terkecoh apa ya, gampang aja. Nah itu sama, ini kan tadi udah dibahas ya, string convert, string format by int format, nih return formatnya, this point-nya, tuh kan sama kan? Ini sama, tapi if juga sama digunainnya, jadi nggak beda jauh, cuman lebih isian dalamnya aja yang beda, itu yang bikin beda yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Lalu untuk bottom-nya, nah close-nya ini bedanya sama exit itu lebih kayak, kan kalau apa ya, kalau di exit kan langsung sistem keluar, kalau close itu kembali ke nolin, jadi action-nya kembali ke awal, pilihan di awalnya yang sebelumnya. Kalau exit kan langsung sistem, langsung keluar sistem, kalau ini masih tetap di sistem tapi lebih dikosongin. Jadi menggunakan performance-nya itu ke teks, kembali ke operation. Operation itu kembali ke operasi awalnya. Jadi text ke operasi awal sebelumnya. Ini ada di sini. Untuk close-nya sendiri cuma ini, buttonnya ini, button ini. Terus apa lagi yang belum? Nih yang paling beda tuh di sininya, di combo box-nya, tapi lebih kayaknya udah bakal dibahas lebih Gusti, nggak beda jauh, yang dijauhin cuma di setnya. Kan kalau kita yang lainnya kayak set border, set panel, set font, kayak set font bounds, horizontal, di bawah-bawahnya, di sini ada set model, jadi modelnya itu ditentuin nih, apa aja nih dipilih, dimasukin tuh stringnya, masukin penamaannya apa aja. Ada pilih 1, 2, 3, 4 ya, jadi penurunannya cara sequence-nya. Terus dari panel masukin combo box dari panelnya ini. Nah, terus untuk apa namanya, combo box sendiri itu ya cuman itu sih bedanya, nggak ada hampir jauh. Mungkin itu yang kurang lebih isi-isinya codingnya tuh hampir sama-sama, artinya juga namanya sama, dan ini juga sama untuk apa namanya, expose komponennya sendiri di sini menggunakan modifier public. Yang ini public semua, jadi bisa dilihat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Udah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang belum dijelaskan, yang harus dijelaskan oleh Dewarti, tapi dia tidak berhalangan. Selain satu hal, ya. Jadi saya jelasin yang belum di sini, yaitu menjelaskan tentang task dan receipt-nya. Untuk task sendiri itu hampir sama dengan yang seperti di Classroom tipenya, hanya saja yang berbeda seperti biasa isi dari string dalamnya. Kalau untuk penghasilan apa nilainya mungkin lebih ke totalnya, yang bisa dilihat tadi kan sempat dijelaskan sedikit saya singgung kemarin. Untuk label, border, set border, horizontal sudah dijelaskan. Lalu untuk seperti penjumlahan total yang lainnya itu juga sudah dijelaskan pada bagian shortcode-nya untuk penjumlahan yang pernah kita bahas sebelumnya di subtotal tax ini. Untuk pengisian dari kotakan hitamnya tax rate, total, ini di sini semua. Ya, itu kan di sini tax subtotal dan total. Ya. Ini tax subtotal, total. Untuk totalnya sendiri seperti ini isiannya. Sedangkan yang lain hampir sama dengan yang lainnya, dan ini juga modifiernya publisher. Untuk yang resip sendiri bedanya untuk di run kan dilihat lagi untuk menunjukkan apa sih bedanya resip dari yang kotak ini di label. Ya yang di resip itu lebih menggunakan pada teks JTX area, yaitu di mana JTX area sendiri ada area multi area yang bisa menampilkan dari hasil itunya. Nah, JTX area tuh berbedanya mungkin ada di ini ya. Nah, di JTX area berada dengan panel label bedanya ini. Set font dan set font area hampir sama, ininya aja areanya. Yang bisa menampilkan banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk demonya sudah diitukan oleh Mbak Gusti. Dan maaf jika saya tidak menampilkan share screen karena mendadak. Ini juga mengejar waktu. Oke, sebelumnya sekian, terima kasih. Wassalam. Mungkin itu saja yang bisa dari kelompok kami sampaikan dari kelompok itu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.